Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, serta salam sejahtera bagi kita semua. Teman-teman Health Promotion, sekarang kita ada di penghujung dari program promosi kesehatan kita, yaitu pada grup discussion 4 dengan tema adalah untuk evaluasi. Grup discussion ini untuk menyusun laporan, juga nanti presentasi, untuk menunjukkan apakah pelaksanaan program mampu memenuhi kebutuhan dan menjawab permasalahan kelompok sasaran yang teman-teman dapatkan saat melakukan proses need assessment. Jadi, untuk pelaksanaan grup discussion 4 evaluasi ini merupakan tolak ukur keberhasilan program, kemudian evaluasi program yang baik dilakukan secara sistematis ya. Jadi kita mencoba melakukan evaluasi yang sistematis, kemudian ini juga tahap yang sistematis ya. Intinya ini tahap krusial yang menunjukkan kemampuan diagnosis, permasalahan dan rencana yang dibentuk menyelesaikannya. Oke, lanjutnya. Sebagai pendahuluan, ini Romo sampaikan kalau CDC ya, itu dari Amerika ketika membuat kerangka evaluasi. Ini merupakan kalau kita lihat ya, kerangkanya, framework-nya ini adalah cara sistematis untuk meningkatkan dan mempertanggungjawabkan program dengan melibatkan prosedur yang berguna, layak, etis, dan akurat. Tujuan nanti kita menerapkan kerangka evaluasi ini ya meringkas dan mengatur elemen penting, kemudian memberikan kerangka yang efektif, memperjelas langkah dari evaluasi, kemudian review standar untuk evaluasi program yang efektif, kemudian mengatasi kesalahpahaman tujuan dan metode evaluasi ya. CDC adalah Center for Disease Control and Prevention dari USA. Nah, evaluasi yang baik itu yang seperti apa? Yaitu standar evaluasi yang efektif harusnya utility, artinya menyajikan informasi bagi pengguna yang dituju. Nah, pengguna evaluasi ini siapa? Ya, bisa macam-macam ya. Misalnya bisa Bapak Ibu dosen pembimbing, institusi, ataupun pemerintah, misalnya pihak dinas kesehatan, misalnya puskesmas, itu ketika membaca laporan kita kan bisa mengetahui maksud dan tujuan seperti program apa yang dilaksanakan dan evaluasinya seperti apa. Kemudian feasibility, bersikap realistis, bijaksana, diplomatis, dan hemat. Propriety ini kan kesesuaian ya, dia berperilaku legal, etis, memperhatikan unsur yang terlibat. Kemudian akurasi, ini mengungkap dan menyajikan info yang akurat secara teknis. Oke. Kemudian bagaimana cara-cara melakukan evaluasi gitu ya? Pertama ya pasti melibatkan stakeholder. Siapa yang terlibat kan termasuk ya masyarakat itu ya kelompok sasaran itu juga stakeholder kita ya terkena dampak pengguna tujuan utama. Describe the program ya kita telaah baca kembali apa sih maksud tujuan program kita gitu. Kemudian fokus the evaluation design. Jadi harus kita menggunakan evaluasi yang tepat ya terkait tujuan pengguna, penggunaan pertanyaan, metode ataupun kesepakatan yang akan dipakai. Kemudian setelah sudah itu gather credible evidence. Artinya kan teman-teman kemarin sudah bikin instrumen kuesioner, kemudian ya itu dipakai untuk mendapatkan data yang kredibel. Kemudian justify conclusion, ini artinya nanti berarti teman-teman kan akan membandingkan kan data post survei dengan pre survei setelah diberikan intervensi dan hasilnya seperti apa. Kemudian ensure use and share lesson learn ya. Jadi terakhir yang memastikan bahwa program kita ini katakanlah bermanfaat ya untuk tujuan pengetahuan, ilmu pengetahuan, terlepas katakanlah programnya ini sukses atau kurang sukses, tapi kita pastikan, toh misalnya kurang sukses atau gagal pun, itu juga bisa diambil pembelajaran. Dan lesson learn ya paling tidak, ini dalam skala mikro ya kita presentasikan kepada kelompok lain ya, atau di depan kelas. Kalau mau dibuat lebih bagus lagi, tentunya bisa dikatakan dihasilkan publikasi ya, baik publikasi ilmiah ataupun publikasi pengabdian masyarakat. Oke,
Teman-teman sekalian, pendekatan dan metode evaluasi di sini Romo membuat ada dua, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Kita lihat kalau kuantitatif kan berusaha mengukur perubahan sesuatu dengan angka sebagai hasil dari sebuah program. Pengukuran menggunakan instrumen yang sudah terseleksi. Nah, kuesioner yang teman-teman pakai itu adalah dipakai untuk evaluasi kuantitatif. Teman-teman kan bisa tuh membandingkan tingkat pengetahuan pre-survei dan post-survei. Kemudian untuk sikap juga begitu juga ya. Paling enggak dua hal itu. Kemudian kalau evaluasi kualitatif seperti apa? Ini berusaha mencari arti dan pengalaman bagi sebuah program, bagi orang-orang yang terlibat program tersebut, dan menginterpretasi efek yang teramati. Nah, kualitatif ini evaluasinya ya bisa dilakukan dengan ketika di lapangan yang meminta tanggapan dari responden ketika program ini selesai dilakukan. Ya, apa kesannya? Itu aja dicatat, ditulis. Itu jadi bagian evaluasi yang kualitatif ya. Atau mungkin pada saat proses ada yang mengamati ketika dilakukan penyuluhan, ketika dilakukan konseling door to door, itu suasananya seperti apa? Itu juga bisa dituliskan jadi bagian evaluasi. Jadi pembaca itu punya gambaran, oh ketika dia melakukan door to door tuh seperti ini dan seterusnya. Oke. Kamu lanjut. Nah, kemudian ini istilah-istilah evaluasi. Kita mengenal begini ya. Kita lihat aja di istilah dua ini ada evaluasi formatif, ada evaluasi sumatif. Ya, gampangannya evaluasi sumatif ini sum ini kan penjumlahannya. Artinya ini evaluasi dilakukan ketika program itu sudah selesai. Sementara evaluasi formatif ya berarti ini dilakukan ketika program sedang berproses atau berjalan. Itu. Jadi kalau ini apa? Ya, contoh ya evaluasi formatif ya, implementasi program, respon tempat, respon partisipan, respon praktisi, kompetensi personal ini kan bisa diamati waktu melakukan program. Sementara evaluasi sumatif ya kita lihat aja pengetahuan, sikap, kepercayaan, perilaku, program kebijakan, organ pemberian dan seterusnya. Kemudian kalau kita pakai istilah yang pertama adalah evaluasi proses ya sama dengan formatif tadi ya. Tapi untuk sumatif itu terbagi jadi dua. Ada evaluasi impact atau dampak, ada evaluasi outcome atau hasil. Evaluasi impact adalah dampak yang segera teramati ketika program selesai. Pengetahuannya naik enggak? Sikapnya berubah enggak jadi negatif ke positif katakanlah gitu. Kepercayaannya bagaimana? Bahkan sampai perilaku dan seterusnya ya. Walaupun perilaku tidak kita lakukan di tempat kita karena ini butuh waktu yang lebih panjang. Kemudian evaluasi hasil, kalau evaluasi hasil di ujung sana, artinya nanti ada pertanyaan, apakah status kesehatannya meningkat? Apakah angka morbiditas dan mortalitas dari diabetes mellitus ini menurun? Itu saja kan harus kita lakukan dalam jangka panjang dan ini kan melibatkan banyak pihak ya karena yang punya status kesehatan ya paling tidak ya minimal kan di puskesmas. Jadi teman-teman untuk evaluasi yang teman-teman kerjakan ya cukup evaluasi proses dan evaluasi impact saja saat pelaksanaan program seperti apa bisa dievaluasi bisa diceritakan kemudian untuk impact-nya bisa disampaikan yaitu apa? Yaitu ya tingkat pengetahuan bagaimana, sikapnya bagaimana. Nah, kalau mau yang apa tadi kualitatif ya berarti kesan-kesan masyarakat ketika mengikuti program itu seperti apa. Dan kemudian ini skema evaluasi modelnya seperti ini ya. Evaluasi ada formatif ya, ada juga yang sumatif ya. Sumatif itu impact dan outcome ya. Kemudian kalau formatif atau proses ya, teman-teman bisa dibaca di sini. Oke. Kemudian pertanyaan-pertanyaan evaluasi ini, apakah program akan dilakukan dengan format dan bentuk yang sama dengan saat ini? Maksudnya ke depannya ya. Bagaimana prosedur dapat ditingkatkan, metode dan aktivitas manakah memberi hasil terbaik, dapatkah program ditemukan tempat lain, berapa biaya, apa hasil pendukung teori yang mendasari usaha program untuk mengubah populasi sasaran. Ini adalah beberapa pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita ajukan terkait program kita. Dan terakhir, tugas dari teman-teman ya, pada pelaksanaan promosi kesehatan membuat laporan dan nanti menyiapkan presentasinya. Strukturnya hampir sama ya, cover, kata pengantar, pendahuluan, dan seterusnya. Begitu juga PPT-nya, ya nanti tinggal mengikuti struktur dari isi laporannya. Nah, format laporannya kan seperti ini ya, cover, kata pengantar, daftar isi,
bab 1 pendahuluan, bab 2 perencanaan program, bab 3 pelaksanaan program, bab 4 pembahasan dan evaluasi, bab 5 kesimpulan dan saran, dan terakhir adalah lampiran-lampiran. Kita lihat, bab 1 isinya apa sih? Ya, sebenarnya sudah teman-teman lakukan kan? Lampiran-lampiran laporan BD kemarin itu kan sebenarnya bisa disatukan untuk membuat jadi laporan akhir. Ya, jadi pertama ya urgensi penanganan diabetes. Kenapa sih diabetes ini penting? Kenapa harus ditangani? Kemudian berbagai program diabetes yang sudah ada atau dilakukan gitu ya. Dan tambahnya lah hasil need assessment yang dilakukan teman-teman di lapangan. Nah, kalau need assessment kan sudah merujuk pada wilayahnya gitu. Jadi kan sudah ketahuan kan hasil pengolahan datanya seperti apa. Ini bab 2 perencanaan program. Tolong diulas SMART dari program yang akan teman-teman lakukan. Kemudian rancangan program yang akan dilakukan, yang terkait apa tuh objektif, goals, dan seterusnya yang kemarin sudah disampaikan. Kemudian metode yang mau dilakukan itu seperti apa, tolong dideskripsikan. Kemudian media yang dihasilkan seperti apa, ya berarti ditampilkan di situ, dilampirkan di situ medianya apa ya. Kemudian ada leaflet, ada poster, ya silahkan kalau ada film mungkin ya disertakan linknya gitu. Bab 3 pelaksanaan program. Nah, ini bisa diceritakan ketika program ini dijalankan itu seperti apa di lapangan gitu. Kemudian bab 4 pembahasan dan evaluasi saja hasil pengolahan datanya dan pembahasannya seperti apa. Dan terakhir bab ini sorry ya, bab 5 ya, kesimpulan dan saran. Apakah program ini berhasil? Sarannya apa? Jadi ya kesimpulannya kan harusnya menjawab di perencanaan program. Program mau dilakukan seperti ini, meningkatkan sekian persen ini. Nah, tercapai enggak di sini? Gitu. Kemudian sarannya apa? Nah, kurang lebih itu yang dipersiapkan sebagai bagian group discussion 4 ini. Untuk selanjutnya nanti kita akan bertemu bersama-sama ya dalam kelompok, kalau nggak salah di tanggal 25 untuk presentasi program. Nanti setiap kelompok dapat waktu 10 menit lah untuk menyampaikan presentasinya, kemudian diikuti dengan diskusi. Kurang lebih itu yang Romo sampaikan ya. Terima kasih teman-teman sekalian, semangat selalu. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.